Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teori pertukaran. Materi ini mengacu pada buku teori Sosiologi Modern karya George Ritzer. Dalam buku tersebut, pembahasan mengenai teori pertukaran George Homers dimulai pada halaman 458. Kemudian dikembangkan oleh Peter Blau pada halaman 463 dan Richard Emerson pada halaman 469. Menurut saya, teori pertukaran adalah teori yang menjelaskan bahwa hubungan sosial terjadi karena adanya proses saling memberi dan saling menerima. Nah, setiap orang biasanya mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari suatu hubungan. Jika hubungan itu memberikan manfaat, maka hubungan tersebut akan mempertahankan. Sebaliknya, jika lebih banyak kerugian, hubungan itu biasanya berakhir. Nah, Tokoh yang pertama adalah George Homers. Menurut Homers, perilaku manusia diperoleh oleh pengalaman sebelumnya. Nah, jika seseorang pernah memperoleh hasil yang baik dari suatu tindakan, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Sebaliknya, jika tindakan itu tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka kemungkinan besar tidak diulangi lagi. Nah, pembahasan ini terdapat pada halaman 458. Dalam teori sosiologi ini adalah beberapa konsep penting. Yang pertama itu reward atau imbalan, yaitu segala sesuatu yang dianggap menguntungkan seperti uang dan perhatian, penghargaan atau imbalan. Yang kedua itu adalah cost atau biaya, yaitu pengorbanan yang kita keluarkan, misalnya waktu, tenaga, pikiran. Kemudian ada profil, yaitu keuntungan yang diperoleh setelah membandingkan antara manfaat yang diterima dan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Contohnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai mahasiswa misalnya, kita membantu teman memahami materi kuliah kita memang tidak selalu mengharapkan balasan secara langsung, tetapi kita suatu saat mengalami kesulitan, biasanya teman tersebut akan membantu kita. Dari situlah terlihat adanya proses saling memberi dan saling menerima. Selanjutnya, teori ini dikembangkan oleh Peter Blau pada halaman 467. Blau menjelaskan bahwa teori pertukaran sosial tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga dapat membantu hubungan yang lebih luas seperti dalam organisasi atau masyarakat. Dari hubungan tersebut biasanya kepercayaan atau kerjasama, bahkan kekuasaan, misalnya dalam organisasi. Misalnya dalam organisasi kampus, seorang ketua organisasi dapat kepercayaan dari anggotanya karena mampu memberikan arahan dan membantu menyelesaikan masalah dari hubungan timbal balik tersebut. Akhirnya terbentuk struktur organisasi yang berjalan dengan baik. Kemudian Richard Emerson yang dibahas pada halaman 469 menjelaskan bahwa hubungan pertukaran juga berkaitan dengan jaringan sosial. Menurut Emerson, seseorang akan memiliki kekuasaan
apabila orang lain bergantung kepadanya, maka semakin besar pula pengaruh yang dimiliki oleh pihak tersebut. Teori pertukaran memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah teori ini mudah digunakan untuk memahami berbagai hubungan yang kita alami setiap hari. Selain itu, teori ini juga menjelaskan mengapa seseorang memilih mempertahankan suatu hubungan. Namun teori ini juga mempunyai kelemahan. Teori pertukaran lebih banyak menekankan pada perhitungan untuk untung dan rugi, sehingga kurang memperhatikan nilai-nilai seperti kasih sayang, keikhlasan, moral, dan budaya. Padahal dalam kehidupan nyata tidak semua orang itu melakukan sesuatu yang hanya memperoleh keuntungan. Nah, sebagai kesimpulan, teori pertukaran menjelaskan hubungan sosial berlangsung karena adanya proses saling memberi dan saling menerima. George Homars lebih menekankan perilaku individu. Peter Blau mengembangkan teori ini ke dalam hubungan sosial yang lebih luas, sedangkan Richard Emerson menjelaskan hubungan antara pertukaran jaringan sosial dan kekuasaan. Nah, teori ini masih relevan untuk memahami berbagai bentuk interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat kehidupan sehari-hari, teori pertukaran dapat ditemukan dalam berbagai situasi, misalnya dalam lingkungan keluarga. Nah, setiap anggota keluarga saling membantu sesuai perannya. Nah, orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan hidup kepada anaknya, sedangkan menunjukkan rasa hormat, kepatuhan, dan membantu orang tua. Hubungan seperti ini dapat bertahan karena adanya timbal balik yang membuat setiap anggota merasa dihargai dan diperhatikan. Terus di lingkungan kampus, teori pertukaran juga sering terjadi. Contohnya, ketika mahasiswa bekerja sama dalam tugas kelompok, setiap anggota memberikan ide atau tenaga, waktu, dan tanggung jawab agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Jika anggota berkontribusi secara adil, maka kerjasama akan berjalan lancar. Sebaliknya, apabila anggota yang harus menerima manfaat tanpa memberikan kontribusi, nah, hubungan dalam kelompok biasanya menjadi kurang harmonis, dapat menimbulkan konflik. Menurut saya, teori pertukaran masih sangat relevan pada zaman sekarang, terutama di era media sosial dan perkembangan teknologi. Banyak hubungan sosial terbentuk karena adanya manfaat yang dirasakan oleh masing-masing pihak, seperti berbagi informasi, membangun relasi, atau bekerja sama dalam suatu kegiatan. Namun demikian, kita juga perlu mengingat bahwa hubungan sosial yang baik tidak hanya didasarkan pada keuntungan semata, tetapi juga saling dilandasi rasa saling menghargai, kepercayaan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa pertukaran menjelaskan bahwa bagaimana hubungan sosial terbentuk melalui proses saling memberi dan saling menerima. George Homars menekankan
perilaku individu berdasarkan imbalan dan biaya. Nah, sedangkan Peter Blau mengembangkan teori ini ke tingkat hubungan sosial dan organisasi, sedangkan Richard Emerson menjelaskan bahwa pertukaran sosial juga berkaitan dengan jaringan serta kekuasaan. Melalui teori ini, kita dapat memahami bahwa interaksi dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh adanya manfaat yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Mungkin dalam praktiknya hubungan sosial juga dipengaruhi oleh nilai norma, keikhlasan dan budaya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang teori pertukaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.